kelompok kami akan melakukan review jurnal yang berjudul Keefektifan Trichoderma sp dan Fusarium non-patogenetik dalam mengendalikan penyakit busuk pucuk vanili berwawasan lingkungan. Sekarang ini, pengembangan tumbuhan vanili di Indonesia mengalami berbagai macam kendala, seperti kurangnya varietas unggul, teknologi yang kurang memadai, beserta serangan penyakit yang menyerang tanaman. Penyakit utama pada vanili atau Vanilla planifolia Andrew ini adalah penyakit busuk batang vanili atau BBV. Lalu penyakit busuk pucuk vanili atau BPV. Penyakit ini merupakan penyakit serius karena dapat menurunkan produktivitas tumbuhan vanili serta dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan vanili muda. Pucuk yang diserang oleh penyakit ini menunjukkan gejala nekrosis berwarna coklat kekuningan, kemudian berkembang menjadi coklat tua dan berakhir membusuk pada tanaman. Pengendalian penyakit ini dilakukan oleh petani menggunakan fungisida sintetik. Selain mahal harganya, fungisida sintetik ini tidak efektif dan juga beresiko tinggi karena meninggalkan residu dalam produk vanili yang berbahaya bagi konsumen serta dapat mencemari lingkungan. Pengendalian alternatif yang efektif dan ramah lingkungan salah satunya adalah pengendalian secara biologis menggunakan agen hayati. Penelitian mengenai teknik pengendalian penyakit BPV di Indonesia ini masih sangat kurang, sehingga terus dilakukan berbagai penelitian untuk menemukan cara yang efektif. Salah satunya yaitu dilakukan penelitian di kebun percobaan Sukamulya di Sukabumi. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2015 hingga bulan Juli 2016. Bahan yang digunakan adalah tanaman vanili klon 1 umur 5 bulan. Substrat Trichoderma sp, lalu suspensi klorida, FUSNP, dan fungisida sintetik dengan bahan aktif mancozeb. Percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok 5 perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali dengan 20 tanaman setiap ulangan. Bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel tanaman untuk analisis residu adalah pisau, gunting, aluminium foil, kantong plastik, label untuk menandai sampel, lalu spidol, dan ada gas kromatografi atau GC, beserta reaksi, dan terakhir bahan standar atau bahan aktif. Suspensi Conidia Trichoderma sp dibuat dengan cara menyemprotkan air steril ke cawan berisi media PDA yang ditumbuhi Trichoderma sp. Umurnya yaitu 3 hari dan cara penyemprotan bisa digunakan menggunakan hand sprayer. Dari 10 petrikultur Trichoderma sp dijadikan 500 ml suspensi spora dengan menambahkan air steril. Setelah itu ditambahkan 500 ml larutan molase sebesar 1% menjadi 1 liter suspensi spora Trichoderma sp. Kemudian diinkubasi selama 7 hari. Substrat dibuat dari campuran potongan alang-alang dan kotoran kambing dengan perbandingan 4:1. Campuran alang dan kotoran kambing sebanyak 2 ml disiram dengan 10 liter larutan suspensi Trichoderma sp. Nah, 1 liter suspensi spora diencerkan dengan 9 liter air sumur. Jadi, substrat ditutup plastik
dan diinkubasi selama 15 hari sebelum digunakan. Kemudian yaitu cara pembuatan suspensi FUSNP. Isolat FUSNP koleksi Balitri pada media PDA dikulturkan dalam 200 ml media cair PDB sebanyak 10 Erlenmeyer dan digoyang pada rotary shaker. Proses pencampuran ini membutuhkan waktu selama 7 hari. Terus kemudian konidia dipanen dengan cara menyaring suspensi dari media PDB dengan kain kasa 3 lapis. Supernatan disentrifugasi selama 7 menit pada 2500 rpm. Kemudian cairan dibuang, endapan konidia ditambahkan air steril sampai kerapatan 4x107. Konidia per mili sebanyak 100 ml atau ini merupakan teori dari Leslie and Summerall 2008. Suspensi konidia ditambahkan 900 ml larutan molase sebesar 1% sehingga menjadi 1 liter suspensi konidia FUSNP. Kemudian larutan tersebut diinkubasi selama 15 hari. Nah, gimana sih cara pengujian dari keefektifan Trichoderma sp dan FUSNP di lapangan? Yaitu penelitian dilakukan pada tanaman vanili klon 1 yang baru dipindahkan ke lapangan selama 1 bulan lamanya. Lahan penanaman tergolong endemik penyakit BBV dan BPV. Jadi, saat proses ini cahaya yang masuk harus 20% saja, tidak boleh melebihi dari itu. Kemudian, semua tanaman uji diberi pupuk kandang sapi 1 kg per tanaman sebagai pupuk dasar terlebih dahulu. Nah, perlakuan yang diuji adalah yang pertama yaitu pemberian substrat Trichoderma sp 1 kg per pohon dengan label T. Yang kedua, penyiraman 50 ml suspensi konidia FUSNP dengan kerapatan populasi 107 CVU per mili ke perakaran vanili dengan label F. Yang ketiga, pemberian substrat Trichoderma sp 1 kg per pohon dan penyiraman 50 ml suspensi konidia FUSNP. Yang keempat, penyemprotan mancozeb 2 gram per liter ke seluruh tanaman setiap minggu selama 6 bulan dengan label M. Yang kelima, kontrol tanaman. Dengan cara pengontrolan ini dilakukan dengan penyiraman tanaman menggunakan air. Rancangan penelitian adalah rancangan acak pada kelompok. Setiap perlakuan terdiri dari 20 tanaman vanili pada blok berukuran 3x10 meter. Setiap perlakuan diulang 5 kali. Variabel yang diamati adalah kejadian dan keparahan penyakit BPV, analisa residu pestisida pada tanaman dan tanah rizosfer, data curah hujan, suhu dan kelembapan di sekitar tanaman yang diuji, yang diamati. Perkenalkan, nama saya Ali Mutadlo dengan NIM D41180852 dari golongan B. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Hasil penelitian terlihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa perlakuan yang diuji mampu menghambat perkembangan penyakit BPV, baik presentasi kejadian dan keparahan penyakit BPV. Presentasi kematian vanili sangat rendah yang disebabkan tidak semua tanaman vanili mati karena patogen. Patogen BPV biasanya akan menyerang pada saat batang masih muda kurang dari 20 cm. Terlihat pada gambar 2 yang menunjukkan bahwa pucuk yang terinfeksi patogen BPV akan busuk kecoklatan mulai dari atas hingga menjalar ke bawah, yaitu bagian daun dan batang muda. Perkembangan penyakit dapat terhenti jika vanili sudah berukuran tua. Perkenalkan, nama saya Alifania Kalda, saya golongan B. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya. Nah, nilai kejadian penyakit yang tinggi tidak menggambarkan kerugian yang besar namun pada tanaman vanili.
karena tidak semua tanaman vanili itu mati. Nah, namun tetap merugikan sebab pertumbuhan vanili itu akan menjadi terhambat dan menjadi sumber inkulum penyakit BPV di kebun vanili. Terlihat pada grafik pada gambar nomor 4, menjelaskan bahwa sejak awal penanaman curah hujan terlihat cukup tinggi dan stabil. Kondisi yang cukup optimal untuk perkembangan patogen BPV karena terbukti semakin banyaknya tanaman vanili kontrol yang terinfeksi patogen BPV. Karena terbukti semakin banyaknya tanaman vanili kontrol yang terinfeksi patogen BPV, kondisi 1-8 masih bersih dari galma sehingga patogen akan mudah menyebar dengan bantuan hujan. Minggu ke-8, gulma mulai tumbuh dan menyulitkan pergerakan patogen BPV sehingga penyebaran patogen itu akan terhambat. Nilai kejadian penyakit terlihat stabil dan stagnan sampai minggu berikutnya walaupun curah hujan masih terbilang masih cukup tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Baik, di sini beberapa mekanisme penghambat perkembangan patogen BPV oleh fungisida sintetik dan agents hayati yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa toksin dan antibiotik yang meracuni patogen serta kompetisi nutrisi dan kolonisasi akar antara agents hayati dan patogen BPV. Mancozeb adalah salah satu bahan aktif fungisida sintetik yang bersifat toksik atau meracuni patogen BPV. Namun, agents hayati dari genus Trichoderma sp juga menghasilkan berbagai macam antibiotik yang senyawanya ini bersifat antimikroba yang mampu menghambat perkembangan patogen. Nah, Trichoderma sp mampu menghambat perkembangan Phytophthora palmivora, patogen penyakit busuk buah kakao, dengan berbagai mekanisme yang menghasilkan zat antibiosis, mikoparasit, dan kolonisasi akar tanaman kakao. Senyawa antimikroba yang sudah berhasil diisolasi dan diidentifikasi adalah Viridiofungin A atau VFA. Senyawa antimikroba tersebut umumnya memiliki spektrum yang luas, artinya dia mampu menghambat perkembangan berbagai jenis patogen. Ya, mekanisme ini menghambat patogen oleh FUS-NP, umumnya berupa kompetisi ruang dan nutrisi serta menginduksi ketahanan tanaman terhadap patogen. Nah, reaksi tanaman vanili terhadap perlakuan aplikasi agen hayati berupa Trichoderma sp, SPP, dan FUS-NP bervariasi tergantung klon yang diuji. Nah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Koyapurat et al. Tahun 2005 bahwa klon atau aksesi vanili menunjukkan respon yang bervariasi pada saat terinfeksi patogen busuk akar maupun kolonisasi oleh FUS-NP. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Izzatul Amimah. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab terakhir dari tugas review jurnal yang berjudul Keefektifan Trichoderma sp dan Fusarium non-patogenik dalam mengendalikan penyakit busuk vanili yang berwawasan lingkungan. Subbab yang akan saya jelaskan adalah tentang residu fungisida sintetik pada daun dan buah vanili serta tanah rhizosfer pada tanaman vanili. Dari hasil analisis residu fungisida sintetik pada daun dan buah vanili serta tanah rhizosfer tanaman vanili menunjukkan bahwa aplikasi Mancozeb 2 gram per liter air yang dilakukan sekali dalam seminggu ini masih meninggalkan residu pestisida pada daun dan buah vanili serta tanah rhizosfer tanaman vanili. Residu pestisida yang terdapat dalam tanaman vanili ini sebenarnya masih cukup rendah dari batas maksimum residu pada tanaman anggur, tomat, dan sayur bayam, namun sudah lebih tinggi dari batas maksimum residu pada buah melon. Hal ini dapat dicegah dengan dilakukannya pemberian agen hayati yang tidak jauh berbeda dengan aplikasi Mancozeb,
dalam melindungi tanaman vanili serta tanah rhizosfer dari patogen BPV. Dan pemanfaatan agens hayati ini memiliki keunggulan lain seperti harga yang lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan mursa dari serasa tanaman. Jadi pemberian agens hayati dapat dilakukan sebagai pengganti dari aplikasi Mancozeb karena harganya yang lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.